Halo everyone, ketemu lagi bareng Mbak Yu. Sesuai pooling Mbak Yu kemarin, kita mau bahas apa? Dan dari sekian banyak yang Mbak Yu mau bahas dulu, pertama adalah siapa pengganti Jordan Rakor, Marc Marquez. Seiring dengan gosip adanya Alvaro Bautista yang mau menggantikan. Ada sebuah apa sih kemarin tuh dikirim sama Mbak Yu, artikel di FP lumayan besar yang bilang bahwa Albao yang bakal menggantikan Jordan Rakor. Jadi kemarin kan si Kaisar Honda United nggak mau tuh, karena dia nggak mau kalau cuma paruh waktu, kontrak 1 tahun pun dia nggak mau, dia maunya 2 tahun, dan 2 tahun pun itu harus pengembangan dia yang pegang, bukan Paul Espargaro atau apalagi Pangeran Negara Api Nakagami. Nah ini yang Honda mulai, lu orang baru tapi mintanya banyak. Jadi lumayan gak ketemu sih. Meskipun seperti kata Opa Pernat, Dovi adalah pilihan terbaik yang ada saat ini. Gitu. Dovi juga ya lagi mau senang-senang dulu. Istilahnya sih kalau menurut Bayu, strateginya Batistella ya, jual mahal hit. Kenapa? Karena ini soal gaji. Iya dong, Marc Marquez 15 juta per tahun. Tidur doang di rumah. Jadi ya minimal setengahnya lah ya maunya. Bayu rasa dia mintanya 2/3 sih sebenarnya. Itu yang bikin Honda agak-agak tunggu dulu mikir. Nah, opsi kedua adalah Alvaro Bautista. Seperti yang kalian tahu, Alvaro Bautista kemarin pindah dari Ducati ke Honda di WSBK. Sebenarnya Albao mau, sebenarnya memang dia mau banget buat balik lagi ke MotoGP, terutama kalau itu adalah tim pabrikan, karena selama ini kan dia di tim satelit terus tuh, nggak pernah kebagian tim pabrikan selama di MotoGP. Masalahnya adalah dia nggak mau kalau itu cuma paruh waktu, dia lebih baik fokus ke WSBK-nya untuk memenangkan tim Honda, atau ya menang race lah ya paling enggak, kalau memang nggak bisa menang Jordan gitu. Itu adalah tujuannya Albao di Honda WSBK. Jadi Albao udah bilang gini, sebenarnya saya mau membantu, tapi saya mau fokus di WSBK. Kalau cuma mau bantu ngetes, misalnya tes pramusim atau ngetes kayak si Savadori kemarin tuh, cuman bantu-bantu ngetes doang, ya dia mau, dia bilang kalau cuma mau bantu tes saya nggak masalah. Tapi kalau mau membalap penuh sebagai rider pengganti, saya mending milih fokus ke WSBK gitu. Jadi dia memang punya visinya sendiri. Intinya gini, lu mesti kontak gue setahun kalau mau menggantikan Marquez gitu. Kalau cuma mau 6 balapan, 4 balapan ya enggak. Jadi ceritanya si Marquez ini prediksinya waktu operasi ketiga itu dia akan melewatkan sekitar 4 balapan. Nah, karena dia ada treatment baru tambahan untuk mendisinfeksi tulang dia, itu sekitar 2 atau 3 minggu, itu berarti nambah lagi sekitar sebulan waktu penyembuhan dia, dan itu artinya nambah sekitar 2 atau 3 race. Jadi mungkin sekitar 6 atau 7 race dia akan miss di tahun depan, nyaris setengah musim. Dan itu juga sorry to say ya, Mbak Yu agak-agak pesimis karena itu artinya dia sudah 1 tahun lebih nggak di atas motor. Untuk turun balap pun Mbak Yu agak ragu, karena apa, dia mesti latihan dulu bawa motor gimana, rebahnya gimana, elbow down gimana. Sorry tuh saya, mau elbow down mesti hati-hati sekarang. Lu sekali salah abis tuh karena kan kemarin tulang dia dimasukin tulang dari bagian panggul sama lutut. Jadi yang panggul untuk nambalin tulangnya yang kopong, kemudian jaringan lutut itu diambil untuk memancing sarafnya dia. Jadi kan Mbak Yu bilang kemarin dia si cacat. Kenapa? Karena sarafnya nggak bekerja. Sorry ya BR, I have to be honest. Jadi memang sarafnya itu nggak bekerja dengan baik, maka diambillah jaringan lutut untuk memancing sarafnya dan ototnya untuk bersatu dengan tulangnya.
Seperti itu. Jadi ya bakal hati-hatilah ya kalau mau jatuh lagi. Karena kondisinya adalah sebagaimanapun tulang dia akan rapuh. Mungkin Bayu nggak tahu apakah treatment kalsium akan membantu. Bayu pernah punya temen yang kemarin tuh pasang pen dan pada akhirnya dia bisa buat olahraga juga sih. Tapi itu kalsium dosis tinggi banget dipakai. Mestinya sih bisa, cuman dia kan nggak 3 kali operasi, sekali operasi doang gitu. Ini kan 3 kali operasi, Bu. Kemudian soal isu bakal operasi keempat, itu nggak benar. Karena gini, ada yang bilang bahwa dia bakal ke Amrik. Bayu punya teman di Amrik dan dia sampai bilangnya, hah? Nggak mau ke Amrik? Orang di Amrik aja ribet gini sama rumah sakit, dia lagi mau nama-namain ke sini ngapain coba? Nggak gampang gitu. Kemungkinan yang dikirim ke sana itu cuman foto dan data medis dia, tapi seizin dia ya, di-share sama ahli di Amerika, ahli tulang, mungkin untuk bagi pendapat lah ya, treatmentnya yang terbaik gimana supaya dia cepat pulih gitu. Cuman yang Mbak Yu kasihan adalah itu kan kasihan dia itu mestinya istirahat total. Cuman Mbak Yu ngerti, adik dia kemarin waktu terakhir sebelum dia pulang dari rumah sakit itu bilang dia sedang menjaga moodnya agar pikirannya tetap positif. Gosip berhembus sepoi-sepoi adalah dia semacam bosan gitu ya di rumah sakit, makanya dia minta pulang. Ya dokter kasih pulang sih. Akhirnya begitu pulang, udah ketemu anjing, udah ke sentuh-sentuh kiri kanan. Belum lagi dia pergi kemarin launching Honda. Terus baru berapa hari lalu itu Honda Tax Day. Dan baru kemarin dia ada interview sama adiknya. Jadi menurut Mbak Yu, dia ini sebenarnya bosan, pengen ada aktivitas, tapi menurut Mbak Yu aktivitas dia hubungannya memang dengan kerja dan seperti biasa menjaga image dan caper. Mbak Yu cuman antara apakah memang dia ingin bergerak atau memang dia nggak mau sembuh. Sebaiknya itu lengan nggak diapa-apain, dibiarin dulu lah. Itu baru infeksi, baru disinfeksi loh ya. Baru infeksinya yang mau disembuhkan. Itu belum nyambung semua jaringan. Infeksinya dulu disembuhkan, baru bisa memulai pulih jaringan. Kenapa? Karena kalau masih bernanah di dalam dan itu nggak bersih, jaringannya nggak nyambung, teman-teman. Kalian pernah nggak? Bayu nggak tahu kalau ada di antara kalian pernah rescue. Dan kalau kalian ketemu ada anjing atau kucing yang punya luka dan itu bernanah, itu harus disedot dulu nanahnya biar jaringannya nyambung. Nah seperti itu punyanya Marcus, itu nanahnya harus dihilangin dulu. Itu kan katanya 24 jam sih sebenarnya intravena kan. Intravena itu bukan cuma injeksi loh, intravena itu lewat infus, artinya mengalir terus antibiotiknya. Dan itu kalau dia kerja terus kan dilepas, belum lagi dia tetap beraktivitas, tangannya goyang. Bayu nggak ngerti deh ya apa yang ada di pikiran dia. Itulah Mbak Yu bilang, sebenarnya yang bikin mental Jurun Drakor ini agak lain itu nggak lebih karena dia punya lingkungan juga yang lumayan toksik. Satu, fans dia yang terlalu memuja dia bahwa dia itu adalah manusia super yang alien entah dari planet mana. Itu satu. Jadi dia sendiri secara otomatis, oh gue hebat nih, gue bisa kok. Padahal tubuh dia nggak bisa. Kedua, kantor dia, ya iyalah kalau dari segi bisnis ya emang gue bayar lu 15 juta per tahun, lu masa cuma tidur doang? Ya enggak, paling enggak lu bantu-bantulah kita promo. Itulah kenapa dia tetap kerja gitu. Toxic, yes, menurut Bayu. Itulah kenapa waktu dia di Heres 2 sebenarnya dia nggak perlu turun, tapi karena dia caper, fans-fansnya bilang dia bisa kok, dia mampu, dan kantor dia bilang oh ya terserah kalau dia mau turun aja. Ingat, lingkungan yang toksik itu nggak sepenuhnya bagus. Mungkin menurut lu positif itu bagus, tapi kalau positif tanpa nalar juga ya nggak juga sih. Jadi siapa yang akan menggantikannya? Sementara ini Honda sudah memplot Stefan Bradl karena dia yang paling standby. Stefan Bradl sendiri memang oke-oke aja, cuman ya Stefan Bradl sendiri bilang ya saya nggak masalah. Cuman jadinya saya nggak boleh cedera, karena kalau cedera saya nggak bisa ngetes, saya nggak bisa membalap. Kenapa? Karena artinya beban kerja dia jadi double. Satu jadi pengganti, sama satu jadi test rider. Sama seperti Bradley Smith. Cuman Bradley Smith kemarin kan ditandem sama Savadori. Nah mungkin ini bakal ditandem sama Albao. Nggak tahu juga. Nanti dilihat aja. Kan Bayu bilang, tunggu aja winter test surprise, Honda surprise.
Itu nanti di Sepang bakal ada pengumuman siapa yang menempati posisi Stefan Bradl, sementara Stefan Bradl menempati posisi Jurgen Råkor. Kemudian ke arah mana pengembangannya? Nah, Jepang sebenarnya sudah mulai nyaman nih dengan Pangeran Negara Api Nakagami, karena menurut mereka Nakagami ini mulai keluar dari bayang-bayang Marquez saat Marquez absen musim ini. Dia mulai belajar, oh kayak gini ceritanya. Jadi dia belajar pada motor yang dibangun untuk Marquez. Dia belajar, oh kayak gini nih motor ini. Plus tentu saja dengan setting dan ban-bannya, semua muat dong ya. Jadi dia belajar untuk menaklukkan motor itu. Gaya balap sih sebenarnya nggak terlalu banyak berpengaruh, tapi kata dia sih berubah katanya. Bayu nggak ngelihat signifikan sih, tapi katanya sih. Dan itu memang kelihatan bahwa dengan settingan Marquez, dengan segala-segala yang dari Marquez, dia berhasil beradaptasi. Kalau kemarin-kemarin kan mereka bilang mustahil nih membalap gaya Marquez, tapi pada akhirnya dia beradaptasi, tentu saja karena bannya juga pindah. Jadi nggak bakal jumpalitan. Coba lihat, mana dia jumpalitan banget-banget, nggak kan? Jadi seperti itu. Sebenarnya negara Jepang kabarnya sih pengennya sang pangeran. Tetapi kita akan membahas soal skenario KTPS. Mbak Yu lumayan nggak terlalu positif kalau soal bahwa rider tersengak Pol Espargaro akan memegang pengembangan di Honda atau menjadi rider utama. Kenapa? Karena negara S udah punya calon baru yang tahun ini udah Jordan. Terlepas apakah dia anti Marquez atau bukan gitu ya. Yang penting KTP-nya aja dulu, bener nggak sih? Kalaupun Pol Espargaro mengambil alih pengembangan, itu masih sama sih analisa Mayu, lebih kepada mempersiapkan motor untuk Pangeran Negara Api. Kenapa? Karena terbukti di tes Misano kemarin Pangeran Negara Api nyobain tuh motor 2020, masukkan dia bla 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 bla, setelah itu moncer tuh motor, bener nggak? Jadi sebenarnya Pangeran Negara Api ini punya kemampuan untuk membangun motor. Dan Pol Espargaro awalnya sih sebenarnya untuk develop buat dia juga. Motor Honda ini lebih ramah kepada rider yang bukan Jurgen Råkor. Terutama pada momen Jurgen Råkor bakal absen setengah musim. Kalaupun Pol Espargaro berambisi untuk Jurgen di Honda, Bayu nggak tahu ya. Honda itu nggak segampang itu sih sebenarnya. Terutama kalau ban masih tetap di Pangeran Negara Api, dia bakal tetap jumpalitan juga. Si satu itu beneran serius. Ayo kita hitung. Sama Stoner kan kemarin hasilnya catat. Dalam arti nggak bisa bangun sekarang. 2, Dani Pedrosa itu pensiun karena dia juga punya cedera yang sulit ditangani. Maksudnya emang udah sembuh tapi nggak total 100%. Jorge Lorenzo, yes, masih juga konsekuensinya tinggi. Akhirnya Marc Marquez sendiri juga kena. Nah ini nggak tahu Pol Espargaro sanggup apa enggak. Tapi kalau mau dilihat pengembangannya sekarang sudah mengarah ke Nakagami, sepertinya sih nggak bakal jumpalitannya jahat banget, nggak bakal. Terutama karena masukan dari Pol Espargaro sangat dibutuhkan untuk mendevelop motor bagi rider lain. Mengasah kemampuan Nakagami untuk gini nih caranya, udah bener berarti develop gua kalau dibandingkan sama Pol Espargaro. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebenarnya Pol Espargaro itu direkrut untuk mengcompare development motor sesuai dengan yang rata-rata rider Honda bisa gitu. Bukan dari Marc Marquez doang. Oke, itu aja sih. Bayu nggak ada bahas lain. See you next time guys. Bye bye.